syarikaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun sabiqul af'ali wal kalami ya Rabb. Muhammadun sabitul misaqi hafizuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyilami ya Rabb. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri kita, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, para sahabat, para kawan, para tetangga dan guru-guru kita yang hari ini barangkali sedang kurang sehat, sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat kembali berkumpul dan berjamaah bersama-sama kita. Al-Fatihah ala man nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wat taubatan nasuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 April tahun 2024 Masehi. Insyaallah bila berdasarkan hisab, Rabu depan kita sudah masuk pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Barangkali secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan malam 1 Syawal dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, dan kita jadikan Syawal itu menjadi tonggak awal semakin bertambahnya, meningkatnya ibadah kita. Laisal Id liman labisal jadid, walakinnal Id liman ta'atahu tazid. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kembali kepada penjelasan dari kitab Tafsir Al-Khazin yang minggu lalu telah saya sampaikan tentang urut-urutan turunnya Al-Quran, baik yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Tafsir Al-Khazin adalah tafsir Al-Quran yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam Alauddin Ali ibn Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Ma'rufi bil Khazin. Jadi ulama dari kota Baghdad. Kitabnya ada 4 jilid. 4 jilid itu menerangkan tentang tafsir daripada isi Al-Quran yang 30 juz. Ada pertanyaan, malam Lailatul Qadar itu katanya tempat turunnya Al-Quran. Katanya juga ada malam nuzulul Quran. Nah, malam Lailatul Qadar, ya, itu Lailah itu sendiri artinya malam, ya. Jadi kalau ada yang bilang malam Qadar, benar. Kalau ada yang bilang malam Lailatul Qadar, benar juga. Itu kalau dalam bahasa apa namanya? Itu ditaukidkan, ya, ya, dalam ilmu nahwu itu namanya ditaukid, dikuatkan, ya. Umum ya, kita biasanya juga ngomong begitu, ya. Kita mau nabung di bank, pasti bilangnya bank BCA, padahal BCA sendiri singkatan dari Bank Sentral Asia. Jadi kalau disambung bank kan gitu, atau bank BNI, bank BRI, sama, itu ditaukidkan. Atau kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, ya, entar jangan lupa ada tur apa, entar ente naik aja ke atas, naik ke atas, nggak perlu dijelasin ke atasnya juga, sebenarnya orang naik pasti ke atas. Entar kalau udah ketemu turun ke bawah, gitu. Ya itulah bahasa, ya, nggak apa-apa. Nah, ada juga yang bilang cukup malam Qadar saja. Melidah kita sudah terbiasa bilang malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar menurut kitab daripada Tafsir Al-Khazin, di sana dikatakan wa'lam annallaha ta'ala anzalal Qur'anul Majid minal lauhil mahfuz jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi syahri Ramadan wa lailatul qadri. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an keseluruhannya dalam jumlah yang satu, jumlatan wahidatan. Kemana itu turunnya? Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Tsumma kana yunazzilu mufarraqan.
Kemudian Allah turunkan secara mufaraqah, apa namanya, berangsur-angsur, ala lisani Jibril alaihi salatu wassalam ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulul Quran. Nah, jadi pada malam nuzulul Quran di bulan Ramadan juga pada tanggal 17 baru Allah turunkan itu Al-Quran secara bertahap. Ya, jadi biar memahami dulu. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang betul malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Jumlatan wahidah, satu sebulat-bulatnya gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi yang pertama lailati, yang kedua lailatu, yang ketiga lailatu. Nah, ini harus diperhatiin, hati-hati. Ya, kadang-kadang ada imam yang salah nyebutnya. Biasanya kalau udah kecapean, ya udah malam-malam kayak begini nih, malam 23, malam 24, tiap malam jadi imam, capek dia. Sekali waktu dia lupa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Harusnya lailatul. Iya, makmum yang di belakang ngingetin, cuman salah caranya. Begitu imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata makmum di belakang lailatil. Imam kan dengar tuh. Nah, dia baca yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, kata makmum lailatul. Iya, maksudnya bener, dia ngasih tahu, cuman salah caranya. Akhirnya begitu balik yang ketiga, kata imam, kalau gitu lo aja yang terusin deh. Karena begitu dia baca lailatu, dia makmum bilang lailatu. Dia dengar lailatu, dia sambung lagi, akhirnya salah. Nah, ini perlu kehati-hatian. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ketika Allah ciptakan Al-Quran itu sampai ila sama'id dunya, baru kemudian turun ke dunia melalui lisannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan surah pertama turun di kota Mekah, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ini yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama ini, berjumpa dengan malaikat Jibril, itu gemeteran. Ya, gemeteran. Maka Nabi dari situ langsung pulang tuh. Ya, langsung pulang. Langsung pulang ke rumah, langsung minta diselimutin ini. Makanya surah yang kedua setelah itu, kejadian itu, surah yang kedua yang kemarin saya sampaikan, yaitu surah Nun. Ya, surah Nun. Nun wal qalam. Baru kemudian ya ayyuhal muzammil. Kemudian ya ayyuhal muddathir, tabbat yada abi lahabbi wa tab. Terus idza syamsu kuwirat, sabbihisma rabbikal a'la, wal laili idza yaghsha, surah Al-Fajr, wadduha, kemudian alam nashrah, wal asri, wal adiyati dobha, kemudian inna a'tainakal kautsar. Ini yang turun di kota Mekah. Jadi nanti lihat di Al-Quran ada tulisan Makiyatun, berarti turun di kota Mekah. Sebanyak 83 surah, salasa wa samanuna surah. Sisanya 31 surah turun di kota Madinah. Wa amma ma nazala bil Madinah. Bil Madinah,
dan sisanya diturunkan di kota Madinah. Ihda wa salasuna, 31 surah. Diawali daripada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya, makanya perintah puasa adanya di surah Al-Baqarah. Itu baru diperintahkan kepada umat Nabi pada tahun kedua hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Jadi puasa itu baru diwajibkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'duda. Ya. Nah, jadi oleh karenanya ada satu malam lagi nanti tersisa 7 hari ke depan, seminggu ada sisa lagi, masih ada malam, satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Nah, di dalam salah satu hadis Nabi perintahkan kita menyatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kapan itu tanda tanyanya? Lailatul Qadri fi syahri Ramadan fil ashril awakhir lailata ihda wa ishrin au thalathin wa ishrin au khamsin wa ishrin au sab'in wa ishrin au tis'in wa ishrin. Jadi Nabi suruh cari pada malam-malam ganjil. Kenapa ada malam-malam ganjil? Karena kata Nabi, innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah suka pada yang ganjil-ganjil. Makanya kalau kata Nabi, kalau kita mau jalan nih, keluar rumah, mau bepergian, sunnahnya bertiga. Bertiga. Ya. Kok bisa begitu bertiga? Iya, ganjil. Jadi kalau yang satu lagi kena musibah, ini zaman Rasulullah udah bilang begini. Satu musibah, sakit mungkin di jalan, yang satu nganter ke rumah sakit, yang satu pulang ngabarin keluarganya, gitu. Kalau sekarang kita bertiganya sama HP ya, sama HP. Jadi begitu kita nganter ke rumah sakit langsung kita telepon. Tapi sunnahnya memang kalau pergian itu disunnahkan bertiga. Jadi karena Allah suka pada yang ganjil-ganjil. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil. Yang pertama ihda wa ishrin, malam 21 udah kita lewatin kemarin. Au salasin wa ishrin, atau malam 23 semalam. Ya. Au khamsin wa ishrin, atau malam 25 nanti malam Jumat. Au sab'in wa ishrin, atau malam 27. Malam 27 malam Ahad. Au tis'in wa ishrin, atau malam 29. Malam terakhir, malam Selasa. Jadi masih ada 3 malam lagi, malam ganjil, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi kalau kata guru saya, tahun ini semua dari malam sisa 10 hari itu semua ganjil. Semua ganjil. Ya. Tinggal kita ngobrolnya sama siapa. Kalau ngobrol sama orang yang puasa duluan, katakan orang Muhammadiyah, kan dia puasa duluan. Ya. Kalau semalam kita bilang malam 23 semalam, buat dia udah malam 24, tuh malam 23 buat kita ganjil. Besok malam atau ntar malam buat kita baru 24, tapi orang Muhammadiyah sudah malam 25. Tuh ganjil lagi tuh. Ntar kita malam 25, dia 26. Kan gitu. Dia malam 28, kita baru malam 27. Jadi ganjil terus ketemunya tuh. Ya.
Nah, ciri-ciri tanda-tanda kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu biasanya ada keajaiban atau keanehan. Ada sesuatu yang di luar nalar kita. Saya kasih contoh, ada orang Jawa, ya, saya nggak perlu sebut daerahnya, saya nggak perlu sebut wilayahnya. Itu kalau sudah malam 21, dia jalan, dia ke laut. Dia ke laut. Dia naik perahu, dia naik ke tengah laut, dia ciduk tuh air laut. Dia ciduk. Dia minum tuh. Kalau enggak asin, air itu tawar, dia meyakini bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Dia ambil tuh 1 galon, dia bawa turun ke darat, dia bagi-bagiin ke tetangganya. Kalau ada yang merasakan, oh enggak asin nih air, berarti itu tanda-tanda keanehan, berarti malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dia nyiduk, dia minum asin, berarti bukan. Besok malam 23 dia balik lagi, gitu. Jadi setiap malam-malam ganjil, ya. Jadi kita harus cari, taharau, suruh cari gitu. Ya, jangan nunggu di rumah, jangan, cari. Banyak tanda-tandanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ikhtiarkan. Makanya Nabi sunnahkan sisa 10 hari itu beriktikaf. Beriktikaf. Ya, alhamdulillah di sini salah satu musola ada tuh rutin setiap tahun. Sisa 10 hari dia melaksanakan iktikaf. Baca wirid, tadarrus sampai menjelang sahur, terus sampai subuh. Nah, ya. Nah, oleh karenanya mari kita isi sisa seminggu ke depan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kalau sudah sedekat mengakhiri daripada bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri." Jadi puasa kita mu'allakun, ngambang, ya, mu'allak bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi puasa kita itu masih terapung, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yurfa'u ilallah, Allah tidak angkat itu pahala Ramadan kita illa bi zakatil fitri, kecuali setelah kita membayar zakat fitrah. Kapan kita membayar zakat fitrah? Dari sekarang sudah boleh, ya, dari sekarang sudah boleh. Nah, ini membiasakan ketika mau membayar fitrah, ya, harus ada akadnya. Kita yang mau bayar fitrah diniatkan, nanti yang menerima fitrah juga mendoakan. Jadi saling, bukan terima, "Bu, ini zakat saya, terima kasih ya," enggak gitu doang. Harus ada ucapan ijab qabulnya. Nah, kita yang mau membayar fitrah, suami yang membacakan niatnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Jadi istri, anak, kalau memang ada mantu, cucu, pembantu termasuk, sudah kita niatkan di situ. Nah, ini buat pembantu rumah tangga yang bekerja di Jakarta, bayarkan dulu fitrahnya sebelum pulang kampung. Ini kita terbalik, ya, dari kampung pulang ke Jakarta nyari nafkah, menjelang Lebaran balik ke kampung bayar fitrahnya di sana. Kasih tahu, ente nyari rezeki di Jakarta, ente bikin masalah sama orang Jakarta, ente ribut sama tetangga yang di Jakarta, kenapa minta maafnya di kampung? Ya, salah. Iya, ada yang bilang saya mau bayar fitrah buat ke guru saya. Ente keterlaluan. Kalau mau ngasih beras buat guru, jangan 3,5 liter. Masa setahun ninggalin guru di kampung, begitu balik ke kampung bawain guru 3,5 liter. Ya, kelewatan ente. Bagaimana mau berkah duitnya? Kasih guru kita sekarung.
1 ton beliin, setahun sekali. Ya, jangan fitrah bayar di Jakarta. Bayarkan dulu di Jakarta. Kalau sudah bayar fitrah, itu mau pulang kampung, mau balik lagi silakan, nggak balik juga nggak apa-apa. Namanya urusannya udah selesai. Nah ini kadang-kadang masyarakat kita ini terburu-buru pulang. Dari sekarang udah pulang kampung nih. Ya, dari sekarang udah pulang kampung. Akhirnya bayar di sono. Ya. Pulang apa ya, ninggalin rumah nggak ngomong. Ya, makanya nanti saya sampaikan sedikit tentang etika, tata cara, kenyamanan, ya, kenikmatan kita dalam bermudik, gitu. Ya. Jadi ada 6 apa 5 6, ya, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mau dipakai saran saya boleh, nggak dipakai juga nggak pakai. Namanya orang ngasih saran, kan gitu ya. Yang terpenting sekarang adalah bahwa kita sudah mengetahui Lailatul Qadar itu adanya juga di bulan Ramadan. Itu ketika Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Baru dari langit dunia sampai kepada Nabi SAW melalui lisan malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril itu penyampai wahyu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya Nabi, mendapatkan wahyu, berjumpa dengan malaikat Jibril, itu bohong besar. Ya, bohong besar. Siapapun dia yang mengaku-ngaku, nggak ada itu. Kalau Nabi saja yang maksum, yang terhindar dari dosa, terjaga Nabi dari segala dosa, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril saja gemeteran, keluar keringat dingin. Bahkan Nabi Musa alaihissalam nggak lihat wujudnya malaikat Jibril. Ya, di dalam kitab itu dijelaskan salah satu dari katanya jempolnya saja diturunin dari langit ke dunia, jempol doang. Begitu lihat jempolnya segede-gede alaihim, Nabi Musa pingsan. Itu Nabi Musa. Itu ketika umatnya orang Yahudi mempertanyakan kerasulannya. Kalau engkau Musa benar-benar utusan Tuhanmu, coba dong tunjukin mana wujud Tuhanmu. Ini orang Israel pengen lihat wujudnya Allah. Kata Nabi Musa nggak bisa. Tapi karena dia penasaran, maksain, ya Nabi Musa doa. Ya Allah cuma perintahkan Jibril, ya Jibril turunkan tangan, baru jempolnya doang atuh. Lihat jempol segitu aja pingsan. Itu Nabi Musa. Ini ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya. Yang lebih parah lagi ada yang ngaku malaikat. Pernah ya? Ada orang ngaku malaikat, perempuan ngaku malaikat. Ada malaikat Jibril kan? Ya, Lia Eden. Ya, malaikat. Coba ditangkap polisi di penjara. Begitu lagi lampu mati, mau mandi, ngompak. Malaikat ngompak. Bawa air di ember, malaikat bawa air. Yang repot malaikat men. Ini malaikatnya perempuan. Coba lihat. Ini hati-hati Pak sekarang. Sampai sekarang masih, dan ini akan terus berlanjut sepanjang tahun. Dari generasi ke generasi. Maka perlu waspada dan kita mempersiapkan keimanan, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sampai dia salah belajar kepada guru yang gak jelas keilmuannya. Nah oleh karenanya terakhir sebelum saya tutup ya, mungkin minggu Rabu depan kita tawakuf libur dulu karena sudah hari raya. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Jadi ada tips bagaimana cara mudik kita biar aman, nyaman dan tenang. Yang pertama, sekali lagi saya katakan ini cuma saran. Mau dipakai silakan, nggak dipakai ya udah. Anggap angin lalu juga boleh. Ya. Pertama, kalau bapak, ibu, saudara mau berangkat mudik, ya pastikan semua pintu sudah terkunci. Pintu rumah sudah terkunci. Dan yang penting lagi bagi bapak sebagai kepala rumah tangga, kalau sudah siap mau berangkat, pastikan istri dan anak-anak berada di luar.
Ya iya Pak. Iya pastikan dulu. Kan kadang-kadang bapak saking terburu-buru mau berangkat, istri kita masih dandan di kamar, anak lagi ada di toilet, kita buru-buru main kunci aja. Nggak sadar bini masih di dalam rumah, anak masih ada di kamar mandi, kita kunci semua, kita berangkat. Itu bukan mau mudik, tapi bapak mau kabur. Kawin lagi. Mau kawin lagi, jangan-jangan tuh. Ya. Iya. Biasanya orang laki itu akalnya banyak Pak. Ya. Kata Imam Hasan Al Basri ketika ditanya oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah bertanya kepada Imam Hasan Al Basri, ada berapa akal manusia dan ada berapa nafsu manusia? Kata Imam Hasan Al Basri, akal manusia itu ada 10. 9 di laki-laki, 1 di perempuan. 9 di laki-laki, 1 di perempuan. Makanya orang laki akalnya banyak. Ya. Tukang bohong katanya. Ya. Iya, saking pelitnya mi bini. Ya, saking pelit, tapi jangan. Ini laki yang enggak tahu ya kayak gimana. Punya duit cepean, dikuil-kuil gitu, di dompet itu, disempil-sempilin. Kalau bininya nanya, "Bang, nggak ada duit tapi Bang buat beli?" "Nggak ada." Jawabnya nggak ada mulu. Bininya penasaran, diam-diam dibuka dompet, banyak duit cepean mulu, disempil-sempil tuh. Kata bininya diambil 1, "Bang, abang jangan bohong. Ini ada 1 nih Bang." "Apaan tuh?" "Duit." Astagfirullahaladzim, kata lakinya. Nih laki orang banyak akalnya. "Bu, jangan Bu, jangan. Itu duit sial Bu. Duit sial." "Kok duit sial Bang?" "Sial Bang, abang udah umpetin masih ketahuan." Gitu bilang. Itu namanya duit sial. Itu orang laki tuh Bu. Ya. Ada anak bilang nih bapaknya, "Pak, di sana tuh ada perempuan cakep. Ya, ada tante, bibi punya ponakan. Ini ponakan tinggal sendiri, nggak ada saudara, nggak ada orang tua. Cakep, pengen dinikahin tapi syaratnya minta mahar 500 juta. 500 juta. Bapaknya tanya sama anaknya, "Lo punya duit berapa?" "Saya cuma punya 300 juta Pak. Sini kasih gue, ntar gue yang ngurus." Dia ngurusin Pak. Sampai ketemu tuh bibinya, dia bilang, "Bu, saya mau lamar ponakan ibu buat anak saya." "Oh silakan. Saya minta mahar 500 juta. Saya nggak ada uang 500 juta. Saya kasih mahar 100 juta. "Wah, kenapa 100 juta? "Iya, nggak apa-apa. Nanti yang 100 juta lagi saya mau lamar ibu." Saya lamar ibu. Jadi kata tantenya, "Ya udah nggak apa-apa lah, borongan. Biar murahan dikit tapi diborong sekalian." Dia dilamar juga ame ponakannya. Pulang. Begitu pulang anaknya nanya, "Pak, kan saya titip duit Bapak 300 juta. Tadi baru 200 juta. Yang 100 juta lagi kemana?" Kata bapaknya, "Yang 100 juta lagi buat emak lo, biar gue boleh kawin lagi." Gitu Pak. Itu orang laki tuh Pak akalnya Pak. Ya, punya duit 300 juta bisa kawin lagi. Tapi orang perempuan nafsunya ada 9 kata Imam Hasan Al Basri. Sebaliknya nafsu manusia itu ada 10. 9 di perempuan, 1 di laki-laki. Ya, makanya nafsu belanja, nafsu beli ini, kebanyakan perempuan. Orang laki mah nggak iyang udah. Kayak sekarang mau lebaran, cuek aja udah. Orang perempuan yang repot, mau beli kue lah, mau beli inilah, ntar buat anaknya ini, buat mantunya, buat cucunya, wah macam-macam. Ya, nggak percaya, emang orang perempuan begitu Pak, nafsunya banyak. Anak begitu mau kawin, bapaknya ngomong, "Pak, saya mau kawin." Bapaknya nggak banyak ngomong, orang nafsunya sedikit. Kata bapaknya, "Lo nanya mak lo sono," gitu. Ngomong memaknya, "Mak, mau kawin Mak." Apa jawab maknya? "Banyak, nafsunya banyak. Lo mau kawin, mau kasih anak makan apa? Kerja belum, belum lo, nggak punya mikir lo, otak lo begini." Wah, ngomel banyak deh. Pusing nih anak, ngadu lagi nih bapaknya, "Pak, nggak dikasih sama emak Pak." Gua kata juga apa emak lo? Jangankan lo, ya, nih bapak lo nih, ya, kerja udah enak, rumah punya, mobil ada. Gua minta kawin lagi jika gak dikasih, gitu.
apalagi lo gitu ya. Itu yang pertama tadi tuh Pak, kunci pintu rumah, pastikan anak istri udah ada di luar. Kalau bapak ibu saudara mau bawa kendaraan sendiri, Grab atau sewa mobil di rental, kalau mau nyaman mudiknya ya, pastikan bahwa bapak ibu saudara tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Seperti misalnya bapak bawa mesin cuci, kulkas, nggak usah. Ya, iya meja belajar. Ngapain bawa meja belajar? Nggak usah. Udah apa adanya aja bawa, sekedar berangkat. Tapi kalau bawa naik kendaraan umum, di saat menunggu di terminal, menunggu di bandara, menunggu di stasiun, kalau ada yang menawarkan makanan atau minuman, ya, bapak tolak dengan baik, ya, tolaklah dengan baik. Kemudian bisikkan ke telinga orang itu, bilang minta mentahnya saja. Iya, minta mentahnya boleh kan, daripada kita ntar dibius, ya. Nah, kalau sudah naik kendaraan umum, naik pesawat, naik kereta, kapal laut, ya, silakan dalam perjalanan dinikmati. Khusus untuk naik kendaraan pesawat atau kapal laut, pesan saya kepada bapak, ibu, saudara, jangan pernah minta turun di tengah jalan. Bener ya? Ya iya, makanya kan saya kan saran doang, Pak. Saran saya mau dipakai boleh enggak? Yang terakhir buat bapak, ibu, saudara yang mau pulang ke kampung halaman, pastikan bahwa bapak, ibu, saudara punya kampung halaman. Pastikan. Kalau kayak saya, Pak Haji ya, saya nggak akan pulang kampung karena saya tahu diri, Pak. Saya nggak punya kampung. Ya kampung saya di sini, Kampung Melayu, nggak jauh gitu. Tapi yang punya kampung di Jawa, di Bandung, ya, di mana lagi, di Kalimantan, di Lampung dan sebagainya, silahkan tafadholu, silahkan jalani dan nikmati perjalanan mudik itu dengan baik. Mudah-mudahan kita yang mau berangkat meninggalkan Jakarta menuju ke kampung halaman, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat, tenang, nyaman, dan sampai di kampung sampaikan salam kami warga Jakarta, mudah-mudahan bisa melaksanakan Syawal dengan sebaik-baiknya. Kita semua sehat walafiat, panjang umur, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dalam hidup ini dengan baik dan kita bisa menyelesaikan puasa kita juga dengan baik. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala